terlalu tipis walaupun agak apa ini istilah apa lebar itu biasanya punya sifat tipis. Nah kita membuat cara-cara seperti ini dengan membuat satu objek ini menjadi tipis. Nah kita giring dulu, nah, kemudian pada satu titik. Kemudian yang selanjutnya ini kita mulai dengan seandainya menurut kita sudah cukup apa ini ketinggiannya. Kalau saya biasanya segini kurang tinggi, paling enggak 2 kali besar, paling enggak sejempol atau sampai sejempol kaki. Tapi ini hubungan sifatnya simulasi, ini berarti kita pakai media yang ada. Ini berarti objeknya nanti mau kita apa ini belah adalah dimulai dari sini karena ini masih terlalu kecil, masih terlalu beresiko. Kita secara hati-hati ini jangan sampai keterasan itu istilahnya yang satu sisi terlalu tebal, yang satu sisi terlalu tipis sehingga nanti bisa timbul celaka. Kita sebisa mungkin ini harus sangat hati-hati biar hampir sama. Ini untuk satu batang yang kita bikin 2 karena apa, nanti juga satu batang kita bikin 1 bisa. Ini kita harus secara hati-hati seperti ini. Terus sampai ke arah hampir bawah. Kira-kira sekitar 5 cm dari leher akar ini kita cukupkan untuk pembelahan sehingga nanti kabel itu masih apa ini ngikuti. Nah setelah kita belah seperti ini kita ratakan karena jadi pembelahan tadi mungkin ada yang terlalu tebal, ada yang terlalu tipis. Kemudian nanti supaya tidak mengganggu dalam proses perasan, karena kalau ada yang terlalu tebal nanti yang tipis ini langsung yang tebal nggak mau kalah, sehingga apa sebisa mungkin kita dengan rasa, dengan penglihatan supaya hampir sama tipisnya. Biasanya yang bagian bawah itu yang apa ini kecenderungan lebih tebal. Bawah nanti bisa apa ini nempel. Setelah kita mengadakan pembelahan seperti ini kita biarkan dalam kesuburan yang bagus sekitar 1 sampai 1,5 bulan atau sekitar 2 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti yang kulit yang ada di sini itu berarti nanti benjol apa ini sudah bergerak. Kalau sudah bergerak nanti resiko daripada copotnya kulit terhadap kayu itu kecil. Tapi kalau kita langsung seperti ini, itu biasanya berisiko kulitnya bisa lepas. Apalagi untuk pohon-pohon tertentu yang katakanlah kita ngomong itu kulitnya mudah lepas atau kulitnya mudah patah. Sehingga diperlukan apa? Penormalan kembali kira-kira 1 atau 1 sampai 2 bulan maksimal. Ya gitu. Nah, kita anggap 1 sampai 2 bulan ini sudah mulai benjol. Nah, kalau sudah mulai benjol, kemudian kita menurut perasaan kita sudah cukup aman, kayak gitu, kita baru mulai mengadakan pemerasan. Kayak gitu. Jangan langsung seperti ini, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada bengkok, ini biasanya saya kalau kebetulan ada cabang ke sini atau bengkok ke sini, itu untuk L biasanya lebih enak, kayak gitu. Nah, kita akan mencoba mulai pemerasan. Itu biasanya 2 orang, kalau 1 orang sulit.
Bahkan saya kadang 3 sampai 4 orang, karena kadang satu lengan juga saya masih saya tak terus kayak gitu. Nah ini kita harus sangat hati-hati. Satu itu berarti melintir yang atas, kita meratakan, harus kita ratakan. Ini ekstra hati-hati, harus kita ratakan. Perasaan kita pakai ajil sudah dianggap aman. Kemudian yang satunya lagi kita juga memulai sudah membuat bahwa basic pohon ini adalah nanti terpelintir terberas. Nah kemudian setelah nanti pohon itu kita anggap kuat, kemudian kambing mulai pada bergerak dan sebagainya, untuk menentukan pohon itu sudah berhasil bagus, kita biasanya di ujung-ujung ini sudah pada tumbuh tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru itu berarti pohon itu berarti seluruh kambing itu sudah connect dengan atas dengan daun. Kemudian nanti setelah kita anggap cukup dan kemudian kita lepas sudah tidak begitu kembali, kita umpamakan pohon tersebut adalah ini, yang ada ini. Nah, kita anggap bahwa prosesnya seperti apa, kemudian bentuk seperti ini katakanlah. Bulan kemudian kita mau mungkin ngomong itu peres atau pelintir atau apa, ini kita hanya istilah saja. Yang penting kita objeknya adalah pohon itu seperti kain kita peras kayak gitu, sehingga mungkin lebih pas ke istilah perasan kayak gitu. Nah menurut saya seperti itu, karena kita seakan-akan seperti memeras kain sehingga bentuknya juga seperti kayak perasan kain, sehingga bukan pelintiran kain. Mungkin yang lebih tepat mungkin kita model-model membuat perasan kayak gitu, mungkin seperti itu ya. Selagi pohon itu tumbuh subur dan sebagainya, kita umpamakan jadinya seperti ini. Ini berarti sudah membentuk perasan-perasan ini. Sudah kita lepas itu sudah tidak balik lagi, sehingga apa? Sehingga sudah terbentuk perasan-perasan seperti ini. Ini pun masih berbentuk kita mengatakan tepung. Artinya apa? Belum jadi roti ataupun belum jadi bubur ataupun berapa, masih berupa tepung, masih berupa bahan mentah. Sehingga apa? Sehingga dengan karakter peresan ini, kemudian kita bentuk yang sesuai kehendak hati kita. Kita biasanya untuk pohon-pohon berbentuk seperti ini, kalau kita lihat di alam aslinya, kita sering ngobok-ngobok internet dan sebagainya, apakah ada yang berdiri? Ada. Tapi kebanyakan apa? Kebanyakan itu adalah tekuan. Sehingga apa? Mau berdiri juga oke, mau tekuan juga oke. Artinya apa? Kita mau membuat satu pohon umpamanya okelah kesan berdiri. Tapi pohon itu kesan berdiri tapi sudah dengan model-model perasan. Jadi tidak hanya untuk pohon-pohon ekstrim saja. Hanya saya mengenalkan ini pohon perasan, karakter perasan mau diterapkan di
pohon informal, di pohon slanting, di pohon cascade, ataupun di pohon gaya-gaya punjing kontemporer dan sebagainya, itu monggo kita mau membentuk yang seperti apa. Karena apa? Impian saya ingin punya pohon persan lakon. Mau model seperti apa, gaya seperti apa, silahkan monggo, terserah bapak-bapak, ibu-ibu, senangnya gaya apa, tapi dengan model-model gaya perasaan. Apakah di alam ada? Itu di alam ada. Kita sering melihat internet itu di alam-alam di Amerika dan sebagainya, tanah mungkin twin kayak gitu. Mungkin yang satu agak twin ekstrim berdiri, yang satu itu berarti ke bawah. Biasanya menggunakan alat ini tali rafia, kemudian juga acir untuk membentuk supaya bisa menekuk ke samping. Kemudian untuk rafia itu biasanya untuk mendekatkan, untuk nyanteng, tapi itu tidak mutlak, diperlukan improvisasi ini dari teman-teman ini. Poin prinsip kita apa? Tidak ada akar rotan pun jadi, tidak ada rotan akar pun jadi, wale. Itu seperti itu, dan nanti kita pakainya apa, ini diharapkan teman-teman bisa improvisasi sendiri. Kalau saya pakainya biasanya rafia atau biasa pakai tutus juga bisa, kemudian juga kadang kalau kecil pakai kawat juga bisa. Terus ini mas, kenapa tadi kita